Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Di mana Desa Wisata Ketapang Rame dinobatkan ya sebagai desa wisata terbaik nih ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Zainal Arifin ya. Jadi kita sapa saja. Halo, apa kabar Pak? Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Alhamdulillah. Dan kami mengucapkan selamat nih kepada Pak Zainal Arifin dan juga kepada masyarakat Desa Ketapang Rame ya. Sudah dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik ATWI 2023. Luar biasa nih Pak ya. Dan turut berbangga hati. Dan menarik juga nih untuk tanya-tanya kepada Pak Zainal. Ini apa sih daya tarik dari Desa Wisata Ketapang Rame ini akhirnya dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik nih Pak? Ya, baik Bu. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih ya atas anugerah yang diberikan kepada Ketapang Rame sebagai peraih Desa Wisata Terbaik tahun 2023 melalui ADWI Kemenparekraf. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami untuk bisa berbenah dan bisa berbuat lagi untuk masyarakat. Memang Ketapang Rame memang salah satu peserta dari keikutsertaan ADWI tahun 2023 yang sebelumnya memang kami sudah mengikuti Bu sejak adanya ADWI tahun 2021 kami sudah mengikuti sebagai peserta dan Alhamdulillah tahun 2021 kami masuk 300 besar. Tahun 2022 kami juga masuk dari 300 besar. Dan Alhamdulillah tahun 2023 ini masuk di 75 besar dan menyandang predikat sebagai desa wisata terbaik. Tentunya ada beberapa ya yang menarik dari kami atas penilaian juri yang memang secara langsung hadir di Ketapang Rame menilai dari beberapa kategori yang ada di kami. Kami memang memiliki beberapa destinasi wisata. Ada Taman Ganjaran, itu merupakan salah satu wisata buatan desa kami. Juga ada wisata Sawah Sumber Gempong, itu konsep wisata alam. Dan juga ada wisata air terjun Delundung yang berada di desa kami. Tentunya dengan beberapa destinasi wisata ini, kami bersama masyarakat menjadi pelaku dan berperan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung kepada desa kami. Salah satunya beberapa kegiatan di kami memang Alhamdulillah Bu, Ketapang Rame memang salah satu desa yang secara geografis ini di ketinggian antara 800 sampai dengan 1200 mdpl. Tentunya potensi wisata ini sangat-sangat menunjang sekali untuk kami kembangkan. Termasuk juga beberapa hasil produk masyarakat, baik itu dari pertanian, perkebunan, itu juga menjadi salah satu paket yang kami jual dalam kegiatan pariwisata yang di desa kami. Mungkin itu yang menjadi daya tarik dan menjadikan juri memberikan nilai lebih kepada Ketapang Rame. Mungkin itu salah satunya Bu. Dan yang menariknya adalah ini kegigihan ya Pak ya. Dari 2021, 2022, kemudian 2023. Berarti memang tetap gigih untuk terus memperbaiki diri dan akhirnya berbuahkan hasil yang manis tahun ini, begitu Pak ya? Ya, Alhamdulillah seperti itu. Dan tadi Bapak sudah sempat sampaikan ya beberapa daya tarik dari desa wisata ini. Kalau dari segi wisata alam sendiri nih Pak, kalau para pendengar Voice of Indonesia nih ya tertarik untuk hadir ke Desa Wisata Ketapang Rame, apa saja nih aktivitas wisata atau juga keindahan alam yang bisa dinikmati di sana? Ya, untuk konsep wisata kami yang kedua yang kami sampaikan wisata alam, itu ada namanya wisata Sawah Sumber Gempong. Itu merupakan lembah persawahan terasiring Bu. Di sana Alhamdulillah kami juga didukung dengan keberadaan sumber mata air yang tidak pernah mati meskipun musim kemarau. Sehingga sumber-sumber ini kami tampung, kami jadikan kolam pemandian yang tentunya tidak ada obat dan zat kimia yang digunakan untuk kolam ini.
Ini pun juga menjadi kenyamanan bagi pengunjung yang masuk ke lokasi wisata kami. Di samping view persawahan kami yang terbentang luas, sejauh mata memandang hanya kita melihat persawahan. Yang di sana juga kami banyak mendirikan beberapa gubuk-gubuk, saung-saung. Ketika masyarakat atau pengunjung yang datang ke wisata kami bisa rehat, bisa istirahat di gubuk-gubuk tengah sawah sambil bercengkerama dengan keluarga, membawa bekal. Itu ya mungkin yang menjadi tarik masyarakat kota datang ke desa kami. Di samping itu pula, kami juga menyediakan beberapa wahana tradisional di sana, Bu. Ada beberapa wahana yang kami sajikan seperti wahana permainan anak, contoh egrang, contoh gobak sodor, contoh bermain kelereng. Di samping wahana-wahana kekinian, kami juga salah satu keunikan kami memiliki kereta sawah viral, Bu. Kereta sawah viral yang kami bangun di tengah-tengah sawah sepanjang 400 meter itu. Ketika pengunjung datang ke sana pastinya harus menaiki kereta sawah mengelilingi beberapa areal persawahan kami. Dan tiketnya sangat murah, Bu. Kami hanya menetapkan tiket masuk Rp5.000, sementara kalau naik wahana cuma Rp10.000. Itu yang mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung datang ke tempat kami. Oke, dan daya tarik juga karena ini seperti wisata keluarga begitu Pak. Jadi bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk healing, untuk liburan begitu ya, karena ada fasilitas untuk anak-anak ya. Iya, itu Bu ya, mungkin bagi pengunjung yang mungkin tidak stay ya, mereka banyak menikmati beberapa destinasi wisata kami. Di samping kami juga memiliki dan menjual beberapa paket wisata yang lain. Karena kami di pegunungan, di perbukitan, kami menjual beberapa paket seperti adventure dengan menggunakan jeep, dengan menggunakan ATV atau kendaraan roda 2 trail. Mereka bisa beraktivitas di tengah hutan sambil melihat aktivitas petani kami memetik kopi. Sekaligus kami juga mengedukasi bagi pengunjung yang membeli paket kami dan sesuai reservasi, kami bisa menyediakan beberapa edukasi mulai penanaman, mulai perawatan, mulai petik, sampai dengan pengolahan kopi sampai diminum. Itu yang bisa kami jual untuk paket-paket wisata yang kami tawarkan. Oke. Jadi banyak pilihan yang bisa dilakukan ya oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk berwisata nih di Ketapang Rame. Dan tadi disebutkan memang ini merupakan desa wisata yang terletak di pegunungan, berarti suasananya itu asri, sejuk begitu Pak ya, adem gitu. Betul. Ini bagaimana akhirnya desa wisata ini terbentuk nih? Berarti apakah teman-teman di sana atau Pokdalwis di sana tuh melihat ada sesuatu yang bisa dikembangkan nih dari desa Ketapang Rame ini akhirnya beralih fungsi menjadi desa wisata, Pak? Ya, betul Bu. Memang teman-teman kami, baik itu pelaku Pokdalwis, masyarakat secara umum ya, mungkin sudah waktunya mereka bisa menangkap peluang yang selama ini masih mereka tidak seberapa berperan. Ketika kami mulai menggerakkan kegiatan wisata dengan membangun beberapa destinasi, masyarakat kami mulai tergerak untuk bisa membaca peluang, sehingga tahapan demi tahapan, mulai kuliner, mulai kesenian, mulai peluang-peluang yang lain kami angkat juga. Alhamdulillah saat ini sudah menjadi ekosistem yang saling berkaitan, Bu. Tidak hanya menikmati destinasi, tapi mereka bisa bertualang di Ketapang Rame, tidak hanya 1 hari, bisa 2-3 hari ke depan. Seperti itu. Ini menjadi desa wisata sejak tahun berapa Pak? 2021 kah? Ya, kami menjadi desa wisata sesuai dengan ketetapan dari Bupati, itu pada tahun 2020 akhir, Bu. Meskipun kami sudah merintis ini sudah beberapa tahun kemudian, sebelumnya. Tapi ditetapkan sebagai desa wisata itu sejak tahun 2020 akhir, menjelang keikutsertaan kami menjadi peserta ADWI tahun 2021. Jadi memang prosesnya cepat dan progresnya luar biasa begitu Pak ya? Alhamdulillah. Ini ya, sebagai gambaran Bu ya, kami kalau hari Minggu atau hari libur, kami bisa mendatangkan di satu titik lokasi kami, di destinasi wisata kami, itu bisa 5.000-6.000 orang dalam 1 hari. Itu yang salah satu destinasi. Belum lagi kami di Taman Ganjaran yang wisata buatan, belum lagi di air terjun Belundung
Kalau total pengunjung kami dalam 1 bulan dari 3 destinasi bisa lebih dari 100.000 orang 1 bulan yang menikmati 3 destinasi tersebut. Oke, jadi memang nggak heran ya kalau memang akhirnya ditetapkan sebagai desa wisata terbaik nih. Dan bahkan nih ya, menurut informasi ini pendapatan desa di kaki Gunung Welirang ini dari sektor pariwisata saja nih pendengar ini bisa mencapai 3,5 miliar per tahun. Benar nggak nih Pak ya? Ya. Ya, insya Allah seperti itu Bu. Alhamdulillah tahun kemarin masih di bawah 2 M Bu. Tiap tahun ada peningkatan yang sangat signifikan. Tahun ini kami target dari pendapatan di unit ini bisa mencapai 4 miliar Bu. Luar Target kami biasa. tahun ini. Dan ini juga sekaligus dari sektor UMKM lokal begitu Pak ya? Iya betul. Betul Bu. Kami menghitung dari pendapatan kami di wisata itu tidak terhitung dari pendapatan mereka. Kami hanya menerima bagian atau sharing yang mereka peroleh ketika mereka beraktivitas di wisata kami. Contoh, kuliner yang kami jual itu 10% dan sampai dengan 20% masuk ke pengelola. Mereka beraktivitas berjualan dengan tempat yang kami sediakan dan fasilitasnya. Wahana yang kami buat pun itu juga dari investasi masyarakat. Kami hanya mendapatkan sekian persen dari pendapatan mereka. 10% dari pendapatan wahana. Ketika kita kumpulkan dari 10% dari tiket wahana, 20%, 10-20% dari kuliner, terus ada lagi dari 30% parkir, itu yang terkumpul tadi kami sampaikan sebagai laba kami, Bu. Sebagai pendapatan kami. Kalau kami menghitung omset semuanya dari pendapatan kuliner yang mereka terima, dari tiket wahana yang dikelola oleh Kodarwis, itu mungkin lebih dari itu Bu yang kami terima. Oke, luar Dan biasa. alhamdulillah masyarakat kami Bu, Ketaparame yang terdiri dari 1.800 sekian kakak atau rumah tangga, kami bisa melibatkan mereka di wisata itu lebih dari 900 kakak atau 900 rumah tangga ikut menjadi berperan di kegiatan wisata kami. Baik itu sebagai pelaku langsung ataupun tidak langsung. Kalau yang langsung itu beraktivitas sebagai penjaga wahana, sebagai pemilik kuliner, sebagai pelaku-pelaku yang lain. Kalau tidak langsung itu mereka yang berinvestasi ikut modal dalam pengembangan wisata yang ada di desa kami. Demikian tuh. Oke, jadi warga desa tidak perlu cari pekerjaan ke kota begitu Pak ya? Tinggal di desa saja kira-kira mengembangkan ya. Luar biasa sekali. Ini ngobrolin soal UMKM nih Pak. Apa produk UMKM yang dikembangkan oleh Desa Wisata Ketapang Rame ini? Yang lebih utama saat ini kopi Bu ya. Kopi itu menjadi branding kami di UMKM karena kami memiliki luasan lahan pertanian kopi ini hampir 70 hektar. Itu untuk kopi, dan kopi jenis Arabica dan tergolong langka juga di beberapa wilayah. Ketapang Rame alhamdulillah sebagai produk unggulan kopi Arabica. Itu salah satu UMKM yang kami tingkatkan dengan beberapa kegiatan kami seperti pembinaan dalam hal pemasaran juga, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain dalam peningkatan kapasitas mereka sebagai petani kopi. Dan kami ingin petani-petani ini tidak hanya sebagai petani, tapi sebagai pengusaha Bu. Kopi mereka tidak dijual dalam bentuk mentah, tapi kami tingkatkan untuk dikemas dan dijual sekalipun tidak di pasar, tapi mereka menjadi pengusaha kafe-kafe. Itu yang kami inginkan. Kedua, kami juga ini Bu, kalau yang saat ini lagi kami kembangkan adalah ciri khas keunikan produk olahan kuliner. Kami ingin masyarakat dulu yang seringkali membuat beberapa jajanan desa seperti getuk, onde-onde, atau yang sering kami sebut juga getas, ireng-ireng, itu ciri khas desa kami tradisional. Itu mulai kami kurasi Bu, sehingga kita rasa kelayakan untuk pengemasan itu harus kami sajikan dalam bentuk yang bagus, sehingga beberapa tempat wisata kami bisa membeli hasil kuliner dari masyarakat. Seperti itu Bu, salah satunya. Oke, jadi memang kopi menjadi UMKM yang brand ya untuk dari Desa Ketapang Rame sendiri nih. Lalu untuk teman-teman nih, para pendengar Voice of Indonesia, mungkin yang tertarik
pasti tertarik sih, saya tertarik banget deh Pak untuk datang ya. Ini titik poinnya berarti dari Surabaya ya, untuk datang ke Desa Ketapang Rame. Lewat jalur mana nih Pak? Iya, kalau dari luar kota Bu, mungkin misalkan dari Jakarta atau Surabaya bisa lewat jalan tol, turun di Pandaan ya, turun di Pandaan, naik ke tempat kami tidak lebih dari 15 kilo Bu, dan jalannya cukup lumayan bagus. Sampai titik lokasi kami masuk ke dalam, kalau ke Sumber Gembong itu hanya setengah kilo, kalau Taman Ganjar pinggir jalan raya. Kalau diakses dari tol Pandaan. Tapi ketika kita ada tamu yang dari luar wilayah yang masuk asli Mojokerto Kabupaten, itu naik ke Trawas itu 30 kilo Bu. Dan itu lebih nyaman karena bus besar bisa masuk langsung ke tempat kami dari kota Mojokerto. Demikian. Jadi kayak trip-trip begitu bisa langsung datang dengan bus besar Pak ya? Iya, betul. Ada beberapa memang tempat kami yang tidak bisa dijangkau oleh bus besar, tapi kami sediakan rest area parkir Bu. Luas, bisa menampung sampai dengan 20 bis masih masuk. Di samping kami juga masih bisa menampung mobil roda 4 yang lain. Ada pusat parkir kami. Dari Surabaya berapa lama Pak untuk perjalanan daratnya? Kalau perjalanan darat dari Surabaya, dari pusat kota Surabaya ya, sampai dengan ke tempat kami kurang lebih ditempuh 1,5 jam. Satu setengah jam ya Pak ya? 1,5 jam. Jadi dengan akses jalan yang baik, dan tidak terlalu jauh juga ya dari kota Surabaya. Ini pilihan wisata yang menarik nih ya, untuk para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun juga wisatawan mancanegara. Dan ini sudah mendapat dinobatkan sebagai desa wisata terbaik nih, Atwi. Kedepannya nih apa atau capaian yang ingin ditorehkan oleh Desa Wisata Ketapang Rame, Pak? Ya, tentunya kami masih banyak kekurangan, Bu. Sekalipun kami lolos dari 5 kategori ya. Ada 5 kategori yang dinilai oleh tim juri, dan ada tiga desa wisata sesuai klasifikasi. Kami yang terbaik dari semuanya. Tentunya itu pun masih banyak kekurangan. Masih banyak keterbatasan kami dari beberapa evaluasi yang kami ketahui dengan dibandingkan dari beberapa desa. Kami sebetulnya tidak yang terbaik, Bu. Tidak yang terbaik. Kami masih banyak melihat beberapa tempat wisata di luar kami masih bagus, masih indah, dan kami masih jauh di bawahnya. Kami ingin seperti mereka, dan tentunya kami harus berbenah lebih baik lagi ke depan. Dan untuk tahun ini, Bu, kami akan menambah destinasi lagi untuk wisata buatan di Ketapang Rame yang ketiga. Karena kami ingin, Bu, di desa kami ada 3 dusun. Dari 3 dusun itu kesemuanya akan kami buatkan destinasi wisata, sehingga pemerataan ekonomi masyarakat kami tersebar semuanya, tidak hanya di 2 dusun, tapi 3 dusun ini nanti bisa menyebar. Dan harapan kami masyarakat bisa merasakan kemakmuran betul-betul ada di desa, seperti itu, Bu. Oke, ini bisa kasih bocoran Pak, destinasi buatan apa yang akan direncanakan dibuat nih? Konsepnya buatan, Bu. Kami juga masih progres kegiatan ini. Rencananya ini rest area, Bu. Rest area biar masyarakat yang ke Trawas itu tidak jauh-jauh dari tempat rest area, seperti istirahat. Kami sediakan musola, kami sediakan kuliner, pasar buah, dan beberapa oleh-oleh yang lain, yang tidak hanya menjual dari produk warga desa Ketapang Rame, tapi ingin kami Kabupaten Mojokerto yang punya ikon produk yang unggulan kami jual di tempat kami. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali. Ya, Pak Jainul Arifin, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sukses terus ya untuk Desa Ketapang Rame, dan salam untuk masyarakat di sana nih. Berharap bisa datang langsung ya ke sana ya. Ya, harapan kami seperti itu, Bu. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dipromosikan, Bu, di Jakarta. Biar warga Jakarta kalau ke Jawa Timur mampir ke Trawas. Oh iya, supaya ada pilihan ya. Supaya ada pilihan, jangan ke Malang terus ya, ke Trawas ya, Pak ya. Iya. Itu salah satu strategi kami, Bu. Banyak pengunjung Jakarta luar kota itu ke Batu, ke Malang, Bu. Betul. Kami di tengah-tengah. Sehingga mereka tidak mengalami kemacetan ketika ke Batu, ke Malang, mereka bisa belok kanan ke tempat kami.
Jadi Salah satu strateginya alternatif tempat wisata yang bisa dikunjungi. Strateginya kalau malas macet-macetan ke Batu Malang bisa ke Ya. Desa Ketapang Rame. Luar biasa. Terima kasih Pak Jainul Arifin untuk waktunya. Sehat selalu dan salam untuk masyarakat Oke, desa di sana. siap. Amin. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.